Ular besar ini menyerang orang-orang. Semua orang berteriak ketakutan. Tetapi ular itu tidak tertarik pada mereka. Ia hanya menatap pria botak ini. Pria ini sering dipanggil Tuan Suong. Dia tidak tahu, itu adalah karma yang dia ciptakan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu pada hari proyek dimulai. Ketika tim pekerja menggali sarang ular, Pak Suong menggunakan ekskavator. Ketika sekop mengenai ular itu hingga mati, seorang pekerja dengan cepat mencegahnya. Pekerja itu juga mengatakan bahwa ular adalah hewan spiritual. Tetapi Tuan Suong tidak peduli dengan hal ini. Dia segera menggunakan sekop untuk membunuh ular kecil itu. Para pekerja kemudian terus bekerja. Setelah menggali jauh ke dalam tanah, kali ini sesuatu yang besar terjadi. Darah tiba-tiba muncul di boom ekskavator. Ternyata mereka tidak menggali sarang ular biasa. Itu adalah sarang Raja Ular. Melihat anak-anaknya dibunuh oleh manusia, Raja Ular mengamuk dan menyerang manusia. Segera, para pekerja dibantai. Raja Ular tidak berhenti di situ. Ia bergegas untuk menyerang lebih banyak orang. Melihat Raja Ular muncul, Tuan Suong sangat ketakutan. Kemudian dia menyuruh bosnya pergi. Lalu dia melompat ke atas ekskavator untuk melawan Raja Ular. Pada saat ini, Raja Ular melompat ke mobil bos. Ia menolak untuk pergi. Tuan Suong mengemudikan ekskavator dan berlari menyelamatkan pemiliknya. Dia ingin menggunakan tongkatnya untuk menyerang Raja Ular. Dengan sangat cepat, Raja Ular melompat ke boom ekskavator. Tidak peduli seberapa keras Pak Suong mencoba, Raja Ular masih berdiri di atasnya. Tetapi dia menolak untuk menyerah dan terus-menerus menggoyangkan tongkat penggali. Pada akhirnya dia berhasil. Setelah berjuang beberapa saat, Raja Ular dirobohkan oleh ledakan ekskavator. Kemudian Tuan Suong mengambil kesempatan ini. Gunakan tongkat penggali untuk menusuk Raja Ular. Pada akhirnya, Raja Ular kalah. Semuanya menarik perhatian ular kecil. Ia hanya menatap Tuan Suong dan kemudian diam-diam pergi. 10 tahun telah berlalu. Saat ini lokasi pembangunan telah menjadi hotel. Apalagi bisnisnya sangat maju. Hari itu ketika semua orang di hotel sedang bersenang-senang. Kemudian sekelompok orang tiba-tiba lari ketakutan. Di sisi lain, Tuan Suong ditemukan oleh seekor ular. Akankah dia bisa lolos dari pembalasan si ular? Ular raksasa itu telah melihat segalanya. Ketika ia masih keikel, ia masih mengingat segalanya. 10 tahun kemudian, ia telah berubah menjadi ular raksasa dengan kekuatan serangan yang besar. Jadi segera kembali untuk membalas dendam pada Tuan Suong. Itu harus membiarkan pria berdarah dingin ini membayar harganya. Melihat ular raksasa, Pak Suong ketakutan dan menyeret pacarnya pergi. Ular itu juga dengan cepat mengejarnya. Sehingga hotel juga menjadi kacau. Ada juga banyak ular kecil di lobi hotel. Tuan Suong mengambil kesempatan untuk menarik pacarnya keluar. Kemudian berlari ke rumah bos. Kemudian dia menceritakan kisah itu kepada putra bos Diu Chung. Setelah mengetahui bahwa ada ular raksasa di hotel, Diu Chung merasa sangat bersemangat. Dia juga menawarkan 10 juta untuk Tuan Suong untuk menangkap ular untuknya. Namun Diu Chung tidak mengetahui bahwa ular itu datang ke hotel untuk membalas dendam. Tujuannya hanya Tuan Suong. Mendengar angka 10 juta, Tuan Suong tidak banyak berpikir dan langsung setuju. Tetapi ketika dia keluar, dia hanya memberitahu saudara-saudaranya, selama dia menangkap seekor ular, dia akan memberi masing-masing 100.000. Memang benar di depan akan terlihat kasih persaudaraan. Saat ini, ada semua ular kecil di hotel. Demi uang sejumlah 10 juta, membawa pistol ke hotel. Saat mereka ketakutan melihat sekeliling, ular raksasa muncul. Ia bergegas menyerang mereka dengan sangat berani. Ular raksasa itu tiba-tiba muncul. Ia bergegas menyerang kelompok Tuan Suong. Karena ingin mendapatkan hadiah, mereka berangkat untuk menangkap ular. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka telah menjadi sasaran ular raksasa sejak lama. Segera salah satu kru ditangkap. Tidak lama kemudian, ular raksasa itu berurusan dengannya. Lalu ular raksasa itu terus menanganinya. Karena dia punya pistol, Suong melarikan diri. Pada saat ini, Diu Chung muncul. Karena saya ingin menangkap ular. Diu Chung ingin memancing ular raksasa itu ke gudang. Tanpa diduga, Diu Chung menggunakan pacarnya Suong untuk memancing ular. Pada saat ini, dia masih memikirkan uang itu. Lalu ular raksasa itu mengejar pacarnya Suong.
Ia kemudian ditangkap oleh Diu Chung. Pada saat Tuan Suong hendak menembak ular itu, kemudian Diu Chung mendorong pistolnya keluar. Dia memberitahu Tuan Suong, ular adalah hewan berdarah dingin tapi suci. Jadi dia tidak mau. Setelah mendengarkan Tuan Suong, dia hanya bisa mengikuti Diu Chung lalu pergi. Pada saat Tuan Suong meratap, akan ada kehidupan orang kaya. Kemudian ular itu diam-diam mendekati mereka. Melihat ular itu lolos dari jaring, Pak Suong langsung kabur. Saat melarikan diri, mereka bertemu Diu Chung dan sutradara. Setelah ular itu menggerakkan ekornya, Diu Chung dalam bahaya. Direktur tahu bahwa bos hanya memiliki satu putra. Karena dia ingin membalas budi, direktur mendorong tiang listrik ke ular raksasa itu untuk mencegahnya menyerang Diu Chung. Dengan sangat cepat menuju putranya. Ular itu sedang merokok. Pak Suong sangat senang ketika melihatnya. Dia bergegas mengambil darah ular itu. Mungkin dia dibutakan oleh uang, tetapi pada akhirnya dia ditangkap oleh ular raksasa. Melihat ular itu pulih, mereka berencana untuk membakarnya. Tapi ini tindakan yang tidak berguna. Kemudian ular itu melompat ke atas jembatan. Diu Chung dalam bahaya. Manajer ingin menarik tangannya, tapi tetap tidak bisa menyelamatkan Diu Chung. Setelah menonton film, saya berharap semua orang dapat melindungi alam, baik itu hewan atau tumbuhan. Setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing. Klik ikuti dan bagikan untuk video lainnya.